Sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, di sini kau lempar saya, di Sumatera Utara kita berteman, kau makan proyek MBG. Bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada, bukan Islam pil caleg. Ini andai saja belum pil caleg, semua caleg datang di tempat ini, Pak. Biar tidak diundang, datang juga. Sekali sudah terpilih, hilang lagi mereka. Padahal ini tablik akbar ulang tahun kita. Ya, ada caleg begitu di Sumut? Ada? Nah, kau salah, kenapa kau pilih? Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Ketahuilah tuan-tuan, setan itu paling tidak senang kalau kita hadir di majelis pengajian. Maka dia godanya kita di rumah. Gak usah kau datang, capek, panas. Gak usah kau datang, lebih baik kau tinggal di rumah, cari buka tokomu. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, dia godanya lagi kita agar tidak dengar ceramah. Tidak usah dengar ceramah, tidak usah dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP-nya kena godaan setan. Bagaimana ibu mau dengar ceramah kalau sebelum? Sudah dikasih tahu, masih juga dipegang HP-nya. Bukan jadi kena godaan setan. Ibu sudah jadi, nah, ibu sendiri yang bilang. Simpan HP-nya, Bu. Simpan ya. Simpan. Bu, ada 3 golongan orang yang makbul doanya, cepat diterima Allah doanya. Satu diantaranya alim ulama yang lagi musafir. Nah, ini saya dari Sulawesi Selatan, musafir dakwah, makbul doa saya. Maka saya berdoa di tempat ini, ya Allah, mudah-mudahan ibu yang pegang HP-nya saat saya ceramah, suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapaknya yang senang? Simpan HP-nya, Bu. Simpan ya. Ustadz, kita mau rekam. Kalau ibu yang rekam gambarnya kabur, suaranya bising, tapi kita mau dengar juga nanti Ustadz kalau pulang ke rumah. Jangan cemas, tuh ada kamera saya bawa dari Makassar. Tuh. Tapi kau bawa pulang kamera Ustadz, jangan cemas, nonton YouTube. Judulnya Tablik Akbar Ulang Tahun Sumatera Utara. Setelah itu jangan lupa like and share. Kenapa ibu ketawa? Daripada ibu follow artis, apa kau dapat kalau kau follow artis? Hai guys, kami lagi di Jepang guys. Emang kau diajak? Hai guys, kami lagi makan kepiting guys, 3 juta satu wi. Memang kau dikirimi? Bapak-bapak nih yang suka follow artis. Bapak follow artis, apa bapak dapat? Habis amalnya, Pak. Kelihatan dada, kelihatan paha. Hendak juga kau dikasih pegang, Pak. Dikasih lihat-lihat saja. Coba. Tapi kalau bapak ibu follow ustadz, dapat ilmunya, paham agama. Dia amalkan ilmunya, dapat pahala. Dia sebarkan ilmunya di grup WhatsApp, dapat lagi pahala jariah. Maka yang belum follow Dasat Latif, follow Dasat Latif centang biru 1212. Bu, saya bersyukur hari ini ulang tahun Sumatera Utara, kita tablik akbar. Di provinsi lain, Bu, tablik akbar diisi dengan goyang artis. Kita alhamdulillah tablik akbar. Mudah-mudahan harapan Pak Gubernur dikabulkan Allah, terhindar dari bencana. Simpan dulu HP-nya, Bu. Sudah? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah
dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ibu, saya mau kasih tahu rahasia, tapi jangan bocor ya. Boleh? Ibu bisa pegang rahasia? Rahasia nih Bu. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Pak Gubernur, kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Mana ada orang tidak ada dosanya? Ini di depan saya. Tukang gosip semua ini. Saya aja tadi lewat Pak Gub, dia gosip saya. Saya kan lewat tadi, ada ibu-ibu gosip saya. Itu juga bajunya yang di YouTube. Astagfirullah. Ini semua tukang gosip semua ini. Ayo, mana ada orang tidak ada dosanya? Ini di belakang saya. Buka-buka penuh dosa juga ini Pak. Ini, ibu pikir tidak ada dosa saya? Banyak juga dosa saya Bu. Kartuka, apalagi kalau saya pergi jogging Bu, habis amalku Bu. Baru turun dari mobil, di depan paha. Minggir ke kanan, ketek. Minggir ke kiri, pusat. Mundur ke belakang, pantat. Dia bilang mahasiswaku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti dilihat, barang bagus Pak. Mana ada orang tidak ada dosanya? Lalu kenapa orang masuk surga? Karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Maka ibu, kalau ibu yakin banyak dosa, harus lebih yakin banyak pahala. Kalau bapak tidak bisa memperbanyak pahala, jangan tambah dosa. Ya, maka saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Nah, kita tanding dulu. Mana lebih kencang emak-emak dengan bapak-bapak? Bisa? Oke, emak-emak dulu nih, ras terkuat di bumi. Ya, ayo salawat bareng-bareng Bu. Yuk, yang dibawa juga emak-emaknya. Yuk, salatullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Ayo ibu diam. Kita dengar ini bapak-bapak pejabat. Oh diam, kapan lagi dikerjain ini gubernur ya? Diam Bu. Ayo kita dengar Pak Gubernur ya. Ayo Pak Gub. Salatullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin. Nilainya 9,9. Ayo bareng-bareng kita salawat bareng-bareng. Yuk semua, yuk. Yang di bawah juga, yuk. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Ala yasin. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Utara Bapak Haji Bobi Nasution SEMM beserta permaisuri beliau. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Bapak Haji Surya. Beliau ini orang hebat Pak. Meskipun beliau lebih senior dari Pak Gubernur, tapi beliau bisa mewakili gubernur. Ya Pak toh? Sementara gubernur tidak bisa mewakili beliau. Alhamdulillah. Masya Allah. Mana lagi yang mau dihormati? Yang kita hormati semua pejabat sipil TNI Polri yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk ibunda yang melahirkan Pak Gubernur. Kita doakan ibunda sehat walafiat. Jangan lupa juga kita doakan almarhumah Erwin Nasution. Bapak beliau mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilipat gandakan segala kebaikannya, dan dilapangkan alam kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, kalau saya lihat ini rasa-rasanya ini acara resmi. Ibu-ibu BM tuh dia tunggu saya salah memang Pak. Coba ini ibu-ibu ini.
BKMT. Saya tidak tahu, saya penceramah Bu, masa saya tidak tahu? Yang saya hormati ibu-ibu muslimat NU, Ibu Patayat. Ibu tahu Patayat dengan muslimat NU? Kalau Patayat ibu-ibu yang lebih muda, kalau muslimat yang senior. Nah itu ya. Nah ibu-ibu yang saya muliakan, kalau saya lihat ini sepertinya acara resmi ulang tahun Sumatera Utara yang ke-78. Biasanya ada potong tumpeng, iya kan? Karena ini kita di masjid, bukan tumpeng yang kita potong, tapi semangat kita yang sombong. Ya, Bu, Ibu, sekarang bulan apa? Saya kasih hadiah. Yang bisa jawab. Sekarang dalam Islam, kalender Islam bulan apa, Ibu? Hah? Bulan apa, Bu? 100.000. Bu, ingat, itu uang ustadz. Beda uang Kapolres. Ibu, setelah bulan Zulkaidah bulan apa? Bulan apa? Bulan apa, Bu? Zulhijjah. Oke. Kalau bulan Zulhijjah biasanya ada kegiatan apa? Apa, Ibu? Hah? Hari raya kurban. Betul. Sudah, hari raya. Kalau kurban biasanya apa, Ibu? Potong leher. Iya toh? Sekarang kita tidak potong leher, kita tidak potong tumpeng, tapi kita mau potong leher. Kurban. Ya, mari kita dengar sejarahnya kurban supaya ibu semangat untuk berkurban. Ketika Ibrahim alaihissalam beristrikan Siti Hajar, beliau kaya, punya ternak sampai dijelaskan 12.000 ekor. Ibu, lalu Ibrahim alaihissalam karena ingin menghilangkan kekagumannya terhadap binatang ternaknya, maka Ibrahim menyembelih 1.000 ekor domba, 300 sapi, dan 100 onta. Kalau diuangkan sekarang kurang lebih 7 miliar. Seluruh makhluk memuji, termasuk malaikat. Oh, hebat kau Ibrahim. Andai saja ada anakku juga aku potong. Kenapa? Waktu itu belum punya anak. Begitulah anggota DPR. Bukan yang ada di sini. Bapak orang baik. Bapak orang baik. Kita doakan Bapak terpilih lagi. Nah, yang banyak kan anggota DPR, Bang, pilih saya Bang. Sama-sama kita orang Nasution. Kalau ada masalahmu, ini kartu nama saya, pilih saya. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Ini nomor kartu saya. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya, Pak. Ada begitu-begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Kau pilih aja karena 300.000. Maka Ibrahim kelepasan ngomong. Apa kata Ibrahim? Jangankan binatang, anakku saya korbankan kalau ada. Berlalulah kisah itu. Ibrahim kemudian dituntut sama istrinya, namanya Siti Sarah. Bang, abang kan nabi, tolonglah, abang ini perlu penerus. Siapa yang lanjutkan dakwah kalau abang tidak punya anak? Nikahlah bang. Masya Allah. Ada Siti Sarah di sini. Oh, Masya Allah. Jadi ibu-ibu yang sampai sekarang belum punya anak, coba ilmunya Siti Sarah. Apa kata Siti Sarah? Nikahlah bang. Dengar jawaban. Ini bapak-bapak ini, Pak Kepala Dinas, Kepala Biro. Dengar ini. Apa jawaban Ibrahim alaihissalam? Enggak bang. Enggak. Kalau ini takdirku, ini saja. Disuruh nikah sama istrinya, Pak, enggak mau. Coba kalau saya Pak langsung lompat. Tapi Ibrahim katakan, enggak, saya tidak mau. Kalau ini takdirku, ya sudah begini. Didesak terus, nikah bang, supaya kau punya anak. Akhirnya Ibrahim alaihissalam mengalah. Baiklah kalau begitu. Siapa? Kata Siti Sarah, enggak usah jauh-jauh. Ini aja si Hajar. Hajar itu Pak Gubernur, pembantu. Itu membuktikan tidak ada perempuan ikhlas 100% mau mengistrikan suaminya beristri lagi. Andai saja dia ikhlas Pak Wagub, dia berkata, nikahlah kau, silahkan cari di mall. Takkan bebas cari. Ini tidak, silahkan. Tapi pembantu kita, nikahlah dengan Siti Hajar.
Alhamdulillah, dengan izin Allah hamil Siti Hajar. Hamil pula Siti Sarah. Ibrahim dengan Siti Sarah lahir anaknya namanya Ishak alaihi salam. Inilah keturunannya Bani Yahudi. Ya, Bani Israel, Yahudi. Ibrahim alaihi salam dengan istrinya Siti Hajar lahir anaknya namanya Ismail alaihi salam. Inilah keturunan kita orang Islam. Jadi sebenarnya kita dengan Yahudi satu kakek. Cuma Yahudi kurang ajar. Akhirnya Allah perintahkan, Ibrahim, kau bawa jalan anakmu sama Ismail Siti Hajar. Bawa dia kemana? Pokoknya kau jalan saja. Dia tinggalkanlah tanah kelahirannya. Ya, yang kita sekarang kenal dengan Syria. Ya, jalan. Lalu sampailah dia, Allah katakan kau jalan saja. Kemana? Kau jalan saja. Begitu di perjalanan Allah perintahkan, Ibrahim, cukup perjalananmu di situ. Simpan anakmu di batu-batuan. Kau balik lagi ke kampungmu. Batu-batuan itulah sekarang menjadi Ka'bah. Itulah Ka'bah sekarang. Lalu Siti Hajar kemudian menangis anaknya Ismail. Kehausan kan, Bu? Haus. Lalu Siti Hajar melihat berlari mencari air. Lalu apa yang dilihat? Fata Morgana. Ibu tahu Fata Morgana? Coba berdiri di jalan raya, di atas aspal, itu kan ada seperti air bergelembung, Mbak Yo. Itulah yang disebut Fata Morgana. Siti Hajar lari-lari, dapat bukan air, lari lagi, bukan air, lari lagi, bukan air. Itulah sa'i sekarang. Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Dikiranya air, ternyata Fata Morgana. Fata Morgana itulah hoax sekarang. Fata Morgana itulah hoax sekarang. Hati-hati, Bu. Apalagi di media sosial, banyak orang karena kebencian, banyak orang karena kalah pilkada, banyak orang karena kalah pilpres, kalah pilcaleg, yang dia share berita-berita kebencian dan bohong. Dan saya sudah jadi korbannya. Lari-lari kecil, Pak Gub, itulah yang disebut sa'i. Fata Morgana itu disebut AI. AI bahasa Inggrisnya, AI bahasa Indonesianya. Ya, AI, Artificial Intelligence. Itulah. Itu nih. Saya korban AI. Muka-muka saya, suara-suara saya, apa yang dijual? Obat kuat. Marah istri saya, Pak Gub. Dia bilang, cari itu. Kau kan masih kuat. Saya masih kuat. Coba dia jual jilbab, tasbih, air sam-sam, bolehlah. Dia jual obat kuat. Saya masih kuat, Ibu. Saya masih bisa ceramah. Salah paham lagi nih ibu-ibu semua ini. Saya masih bisa ceramah 5 kali satu hari. Hati-hati. Kita lanjut kisah. Lalu Siti Hajar capek. Lalu dia berdoa. Berarti orang Islam kerja dulu, usaha dulu, baru berdoa. Tidak boleh hanya tinggal di masjid bermalam berhari-hari. Ya Allah, murahkan rezekiku. Memangnya itu uang turun dari langit-langit? Sudah itu baru kerja dulu, baru doa. Lalu Allah perintahkan, Jibril, kau turun, hentakkan kakinya Ismail ke panah. Hentakkan kakinya di pasir. Dihentakkan kakinya Ismail. Dengan izin Allah keluar air. Siti Hajar melihat air itu, lalu Hajar berkata, Zam-zam, Zam-zam. Zam-zam itu artinya air yang muncrat, sumbat. Itulah air Zam-zam sekarang. Beredarlah desas-desus bahwa di satu kampung, dananya itu agak cekung, beredar bahwa ada air di sana yang tidak pernah habisnya. Maka datanglah orang, membikin tenda-tenda, menjadi pemukiman, menjadi kampung, namanya kemudian Hijaz, yang itulah Makkah sekarang. Nah, pada saat lagi asik-asiknya berbina rumah tangga, tanggal 8 Zulhijjah, mimpi Ibrahim. Ibrahim, kau pernah janji, kalau ada anakmu, kau potong. Sekarang itu anakmu Ismail, potong. Tanggal 8 Zulhijjah, bangun Ibrahim. Ini mimpi atau wahyu? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Kalau mimpi, kenapa jabas sekali? Berpikir semalaman,
tanggal 8 Zulhijjah. Sekarang kita tanggal 8 Zulhijjah disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir, kita puasa. 9 Zulhijjah, mimpi lagi Ibrahim, potong anakmu, kau sudah berjanji sama saya, itu ada anakmu, tunaikan janjimu. Ibrahim bangun Pak Gub. Maka pada 9 Zulhijjah, Ibrahim yakin ini wahyu, yakin sepenuh hati ini wahyu. Maka kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari penuh keyakinan, sunnah puasa. Tanggal 9, 10 Zulhijjah, dia panggil istrinya, Hajar, jar, Siti Hajar. Apa bang? Kau mandi itu anakmu, kasih pakai baju baik-baik, sisir yang rapi, gunakan baju baru, kasih parfum. Untuk apa bang? Saya mau bawa jalan-jalan. Oke. Lalu anaknya pun dipanggil, Ismail. Ismail bang. Sini Mail. Apa papi? Yes, Daddy. Ya kan? Kenapa, Pak? Saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Bapak-bapak yang ada di belakang saya ini. Kira-kira kalau bapak bilang begitu ke anak, nak, saya disuruh potong kau. Menurutmu bagaimana, Pak? Anak genset sekarang, Pak, pasti dia jawab, kenapa saya masih muda? Itu aja kakekku yang sudah mau mati. Itu anak pintar tapi tidak soleh. Maka yang diminta Ibrahim alaihissalam anak soleh. Doanya, Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Sayangnya kita selalu minta anak yang cerdas. Cerdas belum tentu soleh, soleh sudah pasti cerdas. Sudah. Dengar jawaban Ismail. Pak, kalau ini perintah Allah, jangan cemas, laksanakan Pak. Insya Allah Bapak dapati saya anak yang sabar. Seandainya saya polisi, saya tersinggung Pak. Itu peredaran narkoba kan tergantung. Biar Pak Gubernur bertekad berantas narkoba, biar wali kota bupati berantas narkoba, tapi yang berhak nangkap polisi. Kita doakan polisi yang ada di Sumatera Utara dikuatkan imannya, tangkap itu. Bapak-bapak yang ada di luar ini yang polisi, kalau bapak menegakkan narkoba, jangan berpikir tangkap dia, tapi pikirkan menyelamatkan anakku. Belum aja anaknya bapak kena, kalau sudah kena anaknya bapak, bukan cuma polisi, kita semua. Nah, lain kali kita bahas itu. Orang Medan sama orang Sulawesi Selatan kan sama, besar suaranya, ya kan? Bukan suka marah-marah orang Medan besar suaranya, cuma dia terlalu jujur itu orang Medan. Dan orang Medan itu bedanya, sama-sama kita besar suara, cuma bedanya orang Medan takut sama istrinya. Makanya ada disebut polisi toba. Kalau kami orang Bugis, Bu, nggak ada takut sama bini, nggak ada itu orang Bugis takut sama istrinya, cuma istrinya lebih berani. Ya, maka Bu-ibu, lalu gagallah menggoda. Ibrahim sampailah ke tempat pemotongan. Kalau bapak pergi umroh, biasanya kan itu dibawa jalan-jalan, ziarah. Setelah kita dari Mina, itu sebelah kiri ada istana raja. Sebelum istana raja ada tugu-tugu kayak pos. Di situ diyakini itulah pos-pos itu tempatnya Ismail dibaringkan. Dibaringkan. Kau lihat ini hambaku, dia mau potong anaknya demi ketaatannya kepada Allah, Tuhannya saya. Lalu melihat itu malaikat, lalu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Itu bahasanya Ibrahim. Malaikat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim kemudian melanjutkannya, la ilaha illallah, huwallahu akbar. Lalu Ismail menyempurnakannya dengan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah takbiran kalau Ramadan, kalau lebaran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malaikat,
La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim, Allahu akbar walillahil hamd. Ismail. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, itulah sejarah penyembelihan. Lalu Allah perintahkan, Jibril, kau turun, ganti lehernya Ismail menjadi leher domba. Domba itulah yang dipotong. Untungnya bu, untungnya diganti domba. Andai saja tidak diganti, habis kita bu. Yang bagi banyak anaknya masih enak. Potong genamu, mana yang paling nakal? Iya, kalau cuma satu disuruh potong, dia melempar 3 jumroh, diambil batu. Ini sudah yang goda saya selama ini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dia lempar, dup, kembali itu batu, melenting, hampir kena kepalanya, dia tangkap. Begitu dia buka, ada tulisan, sesama setan dilarang saling melempar. Dia bilang, di sini kau lempar saya, di Sumatera Utara kita berteman, kau makan proyek MBG. Di sini kau lempar saya, tapi di kantormu kau pakai pemain selisih dengan kontraktor. Pak Gubernur, menjadi gubernur Sumatera Utara memang sangat sulit, tapi yang jauh lebih sulit adalah memenuhi hajat hidup banyak untuk rakyat Sumatera Utara. Bu, Pak Bobi Nasution, anak muda, energik, tapi bagaimanapun jagonya, kalau ibu-ibu tidak dukung, tidak ada artinya. Bagaimana cara dukungnya bu? Satu, paling real, ibu jangan mau makan sogok kalau pilkada. Itu real sudah itu. Iya, cuma salahnya wane piro. Ya, Majelis Taklim sekarang juga sudah pandai bersiasat. Gampang pak. Majelis Taklim saya ada 150 anggotanya, tapi tolong belikan kami seragam. Dengar, ibu-ibu yang pakai seragam sogok, jangan kau pakai sholat. Kenapa? Uang sogok, baju, jangan pakai ibadah. Allah suci dan hanya mau menerima orang-orang suci. Para pejabat yang ada di sini, tidak semua Allah kasih jabatan pak. Selama bapak menganggap jabatan itu nikmat, selama bapak jabatan menganggap ini sebagai proyek, maka pasti akan bapak menyesal di akhirat kelak. Jadikan ini jabatan apa? Ladang amal. Seorang gubernur insya Allah jauh lebih cepat masuk surga daripada ketua majelis ulama. Iya. Kenapa? Kalau Allah berfirman nanti di akhirat, ulama Sumatera Utara masuk surga. Masuk juga pak, masih antri, kan banyak. Ulama NU, ulama Muhammadiyah, Ahlus Sunnah, banyak pak, masih antri. Ulama Mandailing Natal, Labuan Batu, banyak pak ulamanya. Masuk juga surga, tapi masih antri. Tapi begitu malaikat katakan, Gubernur Sumatera Utara masuk surga, bapak tidak perlu antri, sendiri. Iya toh? Maka keliru bapak kalau tidak menggunakan jabatannya untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Contoh lagi, saya gubernur, Pak Bobi pergi sholat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya tengok-tengok dia datang berjamaah. Ajudan telepon Pak Kadis. Pak Kadis, dicari sama Pak Gubernur pak. Pak Kadis, katanya Pak Gubernur tidak pernah datang berjamaah. Besok pak, belum azan sudah ada di masjid itu pak. Itulah hebatnya pak, jabatan. Saya ceramah, saudara-saudara sekalian mari berjamaah, tidak ada yang datang. Tapi begitu gubernur berjamaah, datang semua pak. Coba, saya ceramah, saudara-saudara sekalian jangan narkoba. Saudara-saudara sekalian, narkoba merusak masa depanmu. Oh, malah marah anak muda yang narkoba, dia kempeskan ban mobil saya. Iya toh? Tapi begitu Kapolres, rahasia, tangkap, selesai dalam satu malam. Tapi juga kadangkala saya heran, barang bukti narkoba kok bisa hilang di kantor polisi.
Tapi ibu juga yang ngajar salah polisi. Begitu anakmu ditangkap, tolonglah Pak, matilah saya ini Pak. Coba kalau orang tua baik, tahan dia Pak. Lebih baik dia dalam tahanan daripada dia di luar mati narkoba. Ini dia jual sawahnya, dia jual sawitnya supaya anaknya keluar pasti narkoba lagi. Maka tidak mungkin polisi bisa memberantas narkoba kalau ibu juga tidak mau kerjasama. Begitu ibu tahu ada rumah tanda-tanda narkoba, lapor ke polisi. Polisi juga setelah tiba laporan, grebek. Inilah yang disebut Pak melempar 3 jumroh. Cuma bapak ketika mau melempar, datang godaan setan. Godaan setan dari mana? Istri dulu tuh Pak. Begitu mau kurban, apa kata istri kita? So alim kau, sholatmu aja dulu kau beresin. Setan. Begitu bapak mau berbuat baik, kata istri di rumah, apa kek bisa kau ambak di situ? Masa itu anggotamu baru 2 tahun kepala dinas, emasnya istrinya sudah kayak pelek sepeda. Kamu sudah wakil gubernur hampir 3 tahun, ini cincin saya masih cincin yang itu saja. Maka itulah pesan moralnya tadi, digoda oleh 3 penjuru. Ibu mau terhindar anaknya dari narkoba? Mau? 1, masukkan pesantren. Ya. 2 ibu. 2. Halo ibu. 1 tadi apa? Masukkan pesantren. 2, jangan biasakan kasih makan uang haram. 3, doakan. Doanya pendek. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh. Saya mau tanya ibu-ibu, ini anak soleh penting Bu. Ibu-ibu kalau meninggal siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi Bu. Pak Gubernur, waktu saya pernah dengar ceramah ini, istri saya kan dengar. Ustadz, katanya kau ceramah kalau istri meninggal suami kawin lagi. Jadi kalau saya duluan meninggal, kau mau kawin lagi? Saya peluk baik-baik Pak. Lalu saya bilang, sayangku dengar baik-baik ya. Jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Ya tuh ibu. Bu, siapa yang doakan ibu? Anak. Coba bayangkan almarhum Erwin Nasution, Bapak Haji Erwin Nasution. Anak beliau jadi gubernur. Sekarang amal kebaikan berkumpul. Ibu-ibu datang dengar dakwah. Ibu ini yang datang, lalu ibu besok berkurban. Selama ibu lakukan kebaikan yang saya dapat hari ini, Pak Bobi Nasution dapat pahala. Kenapa? Sponsor kebaikan namanya. Dan bapaknya pun dapat pahala. Kenapa? Ada 3 amal yang terus mengalir meskipun kita sudah meninggal. 1 diantaranya anak yang soleh. Yang kedua ibu, kalau ibu mau anaknya tolak bala dengan cara apa? Sedekah. Bagaimana caranya? Ibu ada duit 50.000, bikin nasi bungkus 2, kirim ke masjid Jumat Berkah. 2 bungkus, tulis Imam Khatib, yang makan Pak Imam. Jadi darah daging. Selama darah dagingnya Pak Imam dipakai mimpin sholat, ibu punya nasi bungkus dapat pahala. Begitu juga kalau yang ceramah makan, maka selama penceramah itu pergi ceramah, ibu juga dapat pahala. Maka sering-seringlah undang saya makan. Tapi biasanya orang Islam itu kalau artis, waduh, sangat dihormati. Kalau mau bikin acara, kasih bisnis kelas pesawatnya. Dijemput, dikawal polisi tentara. Kasih hotel bintang 5. Padahal cuma datang bawa alamat palsu. Cing 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 cing. Ya kan? Nah, sekalinya penghafal Quran diundang, nggak dijemput Bu, dikirimi Grab. Gearnya pun motor tua. Nggak ada nggak ada stang kakinya 1. Tak gantung kakinya Pak Ustaz, setengah mati. Hujan, 1 mantel kita berdua. Sudah sampai dek, sedikit lagi Ustaz, sedikit lagi. 1 jam kita hafsi salawatan sallallahu ala Muhammad, kepanasan, busa-busa semua kalepa. Begitu kita mau pulang, dikasih apa? Pisang sama ketan. Ketawa ibu semua pelakunya kan? Ibu-ibu, bapak-bapak, mau dapat jabatan, nggak usah cari muka sama Pak Bobi. Biar Pak Bobi setuju, kalau istrinya belum tidak setuju, tidak jalan nih kamu. Percaya itu. Apalagi kalau ibu sudah bilang, saya tidak mau lihat itu anak buahmu, kurang ajar itu. Oh, wabillahi taufiq wal hidayah Pak. Habis tamat sudah urusanmu Pak.
Lalu bagaimana? Bapak sedekah. Beri makan anak yatim piatu. Mohon maaf Pak Gubernur, salah satu kiat Islam tolak bala sedekah. Jadikan kebiasaan setiap malam Jumat, panggil Kabak Kesra, bikin acara kasih makan anak yatim 50 orang satu malam Jumat. Kalau tidak ada anggaran karena efisiensi, pakai uang pribadi. Dan saya yakin banyak kontraktor mau bantu Bapak. Pak, kalau boleh berpesan, lebih baik Bapak paksa anak buahnya masuk surga daripada dia sukarela masuk neraka. Bagaimana caranya? Kasih makan anak yatim, potong itu sedikit anggaran, masuk anak yatim. Itu cara menurut orang beriman. Beda kalau orang Eropa. Kalau kita orang beriman, tolak bala. Maka ibu-ibu, ini saya mau tanya ibu-ibu ini, yang banyak semua emasnya. Ibu-ibu, kalau meninggal, siapa yang pakai emasnya ibu? Anak, istri kedua. Begitu ibu meninggal, menangis suami ibu, kenapa cepat sekali kau tinggalkan saya sayangku. Dia ambil cincinmu, tidak mau keluar, dikasih sabun. Sudah itu dia ambil lagi kalungmu, ini dulu saya belikan kita waktu ulang tahun 5 tahun pernikahan, saya belikan kau di Singapura saya. Terakhir dia cabut juga gigi palsumu. Cincin, gelang, rantai, kalung dia simpan sambil menangis, terlalu cepat kau tinggalkan saya sayang. 3 bulan kemudian pergi reuni ketemu janda. Dia ambil kembali emasnya, dia bilang apa? Dek, ambil suja ini, sudah mati yang punya. Daripada diambil, maka ibu-ibu sedekah. Ibu-ibu yang saya muliakan, terutama saya selalu bilang di Makassar, ibu-ibu yang kaya tidak usah pakai emas asli, pakai aja yang palsu. Kenapa? Biar palsu dan juga tidak percaya. Ah, masa istri gubernur palsu? Tidak mungkin. Maka lebih baik pakai yang palsu, asli, kasih anak yatim piatu. Kita juga ibu-ibu yang miskin, tidak usah kau pakai yang asli. Biar asli orang juga tidak percaya. Maka lebih baik pakai yang palsu, yang asli buat anakmu sekolah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada akhirnya, ayo 78 tahun Sumatera Utara. Sehebat apapun Pak Bobi Nasution, tidak akan mampu memajukan provinsi kita tanpa bantuan kita semua. Itulah makna dari ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Selamat ulang tahun, mudah-mudahan Allah berkahi kampung kita, Allah lindungi dari segala mara bahaya, dan Allah limpahkan segala karunia-Nya. Amin. Demikian usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Kenapa ibu? Tambah? Tambah? Bapak, ibu pikir saya penjual sop saudara, sop? Tambah. Terus. Bukan tukang parkir ibu. Terus. Insya Allah kita doakan Pak Gubernur dan seluruh jajaran sehat walafiat. Ada waktu dan kesempatan kita hadir lagi.